Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semuanya di channel aldian.id bersama dengan saya Aldian Prayoga di sini. Dan lagi-lagi hari ini ya adalah hari yang luar biasa banget sobat. Alhamdulillah saya punya kesempatan lagi untuk berbagi pemikiran dan pengalaman saya untuk sobat semuanya. Alhamdulillah sobat ya, meskipun hidup ini nggak bakalan sempurna ya, selalu ada kekurangan, tapi kalau kita teliti lebih detail gitu, ternyata masih banyak sekali loh kelebihan-kelebihan yang bisa kita syukuri, ya enggak? Ya, meskipun hidup kita nggak sempurna ya, tapi kalau kita teliti lebih detail gitu, biasanya ada banyak sekali nikmat yang bisa kita syukuri. Jadi apapun kondisi sobat saat ini ya, mari kita bersyukur ya, bersyukur masih hidup, bersyukur masih bisa taubat, bersyukur masih banyak sekali nikmat yang kadang kita sepelekan seperti itu. Oke sobat semuanya, kali ini kita akan bicara lagi tentang kehidupan ya. Dan kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang luar biasa. Kita diberi yang namanya akal dan kita juga dibekali yang namanya hati dan perasaan ya. Itulah keunggulan manusia. Kita punya perasaan, kita punya hati gitu. Ya, jadi inilah bedanya kita dengan makhluk lain ya. Seperti hewan itu hanya punya insting ya. Kita bisa punya emosi, kita beda. Kita bisa punya cinta ataupun benci ya dalam hidup ini sobat. Alhamdulillah ya, indah sekali hidup ini karena kita punya rasa gitu. Jadi kita bisa punya cinta, kita bisa punya benci, itulah kita hidup ya teman-teman. Akan tetapi sobat, cinta dan benci ini bisa menjadi hal yang baik, bisa membahagiakan kita, tapi juga sebaliknya. Cinta dan benci bisa membuat kita menjadi sedih, bahkan sengsara. Ya enggak? Yang namanya cinta ataupun benci itu sama-sama bisa membuat kita sedih ya teman-teman, meskipun bisa juga membuat kita bahagia. Oke sobat semuanya, ada satu buah rumus kehidupan yang harus kita ingat dengan baik ya, harus kita sadari dengan baik, yakni jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Ketika kita menyukai sesuatu, jangan berlebihan. Dan ketika kita membenci sesuatu, jangan berlebihan juga. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, yang artinya apa? Sesuatu yang kita benci, kita nggak tahu tuh sebenarnya itu adalah baik untuk kita. Bisa jadi seperti itu gitu. Sebaliknya, sesuatu yang saat ini kita cintai, jangan-jangan malah nggak baik untuk kita. Saya pun pernah mengalami kisah seperti ini ya. Ya masalah banyak sih, berulang kali sih. Saya kasih contoh masalah pertemanan saja. Saya pun pernah punya teman yang baik banget gitu. Ya seneng dong gitu. Sampai dia pinjam uang berapapun saya kasih gitu. Malah ujungnya dia nggak tahu kemana, nggak dibayar juga utangnya gitu. Sebaliknya saya punya kenalan yang sikapnya tuh selalu nggak enak. Ya sikapnya tuh selalu kasar ya, nggak nyenengin kalau ngomong gitu. Saya nggak seneng gitu. Ternyata orang yang saya nggak senengin itu malah datang pada saya ya, membantu saya saat saya nganggur, saat saya kesusahan. Jadi saya yakin banyak di antara Anda yang mengalami hal seperti ini gitu. Yang dikira baik, ternyata ujung-ujungnya malah nggak baik gitu. Yang dikira nggak baik, ternyata malah baik orangnya gitu. Ini adalah salah satu rahasia kehidupan ya yang begitu indah dan nikmat sobat. Apa yang menurut kita baik bisa jadi beneran baik sih. Bisa jadi juga malah jelek gitu. Apa yang menurut kita jelek bisa jadi malah baik dampaknya untuk kita. Sebagai contoh, mungkin di antara sobat ada yang sedang sakit gitu ya. Sakit sudah beberapa bulan belum sembuh juga. Makin jengkel ya, makin jengkel tuh sama penyakit, makin sebel, makin benci sama penyakit itu. Tapi jangan dibenci berlebihan dulu sobat. Sakit yang Anda derita itu
Siapa tahu itu sakit datang untuk menghapus dosa-dosa kamu sobat gitu. Luar biasa kan, siapa tahu dengan sakit ini setelah ini datang nikmat yang tidak terduga. Ya enggak? Ya mungkin di antara sobat ada yang sedang sakit gitu. Wah jengkel banget sih, sakit nggak sembuh-sembuh itu kan nggak seneng banget ya. Benci banget tuh sama sakitnya. Jangan terlalu benci sobat ya. Dinikmatin kalau bisa. Siapa tahu sakit itu menjadi penghapus dosa. Itu sebagai contoh. Contoh lain ya. Mungkin ada di antara sobat yang mendapatkan perlakuan nggak enak dari orang lain ya, yang membuat sobat benci banget sama orang itu. Tapi tunggu dulu gitu, jangan terlalu benci sama orang itu. Bisa jadi orang itu bakalan ada saat kamu susah nanti. Ya enggak? Misalkan teman-teman nih dapat perlakuan dicuekin dari seseorang pas nyapa atau gimana, atau diperlakukan gak enak lah saat ini dan kamu benci banget sama orang itu. Jangan terlalu benci. Bisa jadi orang itu bakalan ada saat kamu susah nanti. Bisa jadi loh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang intinya adalah jangan membenci berlebihan, jangan mencintai berlebihan. Karena apa? Karena yang menurut kita baik, ya bisa jadi baik, bisa jadi belum tentu baik gitu. Yang menurut kita jelek, belum tentu jelek juga. Sobatku semuanya, ada satu buah kebiasaan yang bisa kita latih setiap hari dalam hidup kita, yakni mengontrol diri kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam menyukai dan tidak berlebih-lebihan dalam membenci. Ya, jadi takarannya pas aja gitu. Kebiasaan ini bisa kita mulai dari barang-barang yang kita suka contohnya. Ya misalkan suka banget nih sama motor yang baru ya. Saking sukanya jadi berlebihan ya. Modif berlebihan, habis uang habis-habisan gitu. Sampai-sampai ada kebutuhan lain yang jadi korban. Ini karena apa? Karena mencintai berlebihan gitu. Sampai lost control gitu. Nggak bagus pada akhirnya. Misalkan teman-teman punya barang yang senang banget gitu, kalian cintain banget, itu nantinya over tindakan ke barang tersebut sampai melalaikan hal-hal penting di sekitar Anda. Itu nggak bagus. Oke, misalkan contoh lagi ya, lagi suka banget sama seseorang. Nih buat Anda yang lagi cinta banget nih sama seseorang, lagi jatuh cintanya gitu. Boleh-boleh saja suka, mungkin karena dia baik, dia cantik, dia ganteng, ya dia baik sama kamu, ya wajar gitu kamu kan suka sama dia. Tapi jangan berlebihan juga ya, jangan terlalu suka juga. Karena orang itu bisa berubah, orang itu bisa berkhianat, bukannya nakut-nakutin ya. Karena kenyataan itu tidak selalu seperti yang kita pengen sobat. Jadi kalau kita nggak bisa kontrol diri kita ya, maka kita akan mudah sekali sakit hati. Beneran, mudah sekali kecewa, mudah sekali malu ya. Karena apa? Karena berlebihan tadi rasa cinta dan rasa bencinya. Karena ekspektasi terlalu tinggi ketika mencintai secara berlebihan. Oke sobat Aldian semuanya, apapun yang berlebihan tentu enggak bagus sobatku semuanya ya. Misalkan mencintai anak, mencintai pasangan, ya boleh-boleh saja namanya cinta pasangan, cinta anak ya. Tapi kalau berlebihan mencintai, akhirnya apa? Kita posesif, ya enggak? Akhirnya sama istri kita berlebihan dalam membatasi, ya kamu enggak boleh begini, kamu enggak boleh gini, karena apa? Karena terlalu cinta gitu. Akhirnya cinta kita yang berlebihan sama istri, sama anak, sama suami ya, itu menimbulkan sesuatu yang enggak nyaman. Sesuatu yang bahkan bisa membuat mereka tidak senang gitu. Jadi banyak sekali orang yang mencintai istrinya berlebihan, akhirnya ini itu dilarang, akhirnya nggak nyaman kan istrinya, malah istrinya selingkuh ya kan, karena nggak nyaman gitu dengan suaminya yang terlalu posesif tadi. Sama anak juga gitu, sama siapapun lah ya. Mencintai boleh tapi jangan berlebihan, membenci apalagi jangan berlebihan pula. Intinya sobat ya, mengontrol rasa. Ini yang paling penting. Mengendalikan perasaan dalam hati kita itu sangat penting. Ya, mari kita istighfar ketika kita merasakan cinta kita berlebihan selain pada Allah. Mari kita istighfar ketika kita merasa benci berlebihan sama manusia atau sama sesuatu.
Dan catatan pentingnya adalah jangan kita buru-buru berburuk sangka pada hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya, karena yang kurang menyenangkan bisa jadi adalah hal yang baik pada akhirnya. Jangan kita berlebihan pada sesuatu yang menyenangkan, karena bisa jadi itu bukanlah hal yang baik. Ya, jadi luar biasa ya, dunia ini memang penuh dengan rahasia sobat. Dan hanya dengan mengerti batasan-batasan dalam hidup, kita akan mengungkap rahasia kehidupan tersebut dengan cara yang damai, dengan cara yang indah dan menyenangkan. Karena tadi ya teman-teman semuanya, itu semuanya seperti rahasia-rahasia gitu. Hal yang sesuatu kelihatannya nggak enak banget nih di badan gitu, nggak enak, sakit-sakitan. Kalau kita benci berlebihan, ternyata sakit itu jadi penghapus dosa gitu. Jadi kita harus tahu batasan ketika membenci, ketika nggak suka, ketika mengeluh, ketika mencintai gitu. Harus tahu batasan. Dengan kita mengetahui batasan dalam hidup, maka kita akan maka ketika kita bahagia, kita cukup merasakan kedamaian gitu. Ketika kita sedih, kita nggak sedih berlebihan juga, karena kita sudah tahu batasan-batasan tadi gitu. Nah, buat Anda yang sedang mengalami hal yang menyenangkan saat ini, sedang seneng-senengnya ya, sedang jatuh cinta atau sedang dapat rezeki yang melimpah banget ya, catatan bersyukur ya, dan jangan berlebihan. Ya, bersyukur dan jangan berlebihan, karena bisa jadi nanti akan ada ujian di balik kesenangan tersebut. Ya. Dan buat Anda yang sedang mengalami hal yang menurut Anda buruk, jangan bersedih hati. Wah, jangan jengkel dulu, dikurangin jengkelnya ya. Karena bisa jadi kejadian buruk ini akan mengundang hal baik yang luar biasa. Itu catatannya sobatku semuanya. Kalau suka ya jangan berlebihan sukanya, kalau benci ya jangan berlebihan bencinya. Karena di balik hal yang indah itu bisa jadi ada ujian, di balik hal yang buruk itu bisa jadi ada berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.